Pertama yang ingin saya sampaikan adalah rasa terima kasih, syukur, berbahagia sekali terhadap khususnya Dapil 5 Kesambi yang telah memberikan support, dukungan, doa, dan memberikan amanah yang begitu berat kepada saya. Dan saya mengharapkan betul saya bisa selalu dijadikan anak bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah. Itu saja. Dan selalu bimbing saya seperti anak sendiri, itu aja. Wow. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya untuk sedulur netizen yang saat ini sedang menyaksikan podcast Apa Jare ya. Apa Jare kali ini kita akan berbincang santai bersama dengan anggota Dewan terpilih untuk wilayah Kota Cirebon ya. Ini sosok pemuda idaman mungkin ya, luar biasa pokoknya ya. Kita akan berbincang bersama dengan Mas Aldian Fauzan Ramadlan Sumarna. Oh, betul ya? Betul. Waduh, namanya betul panjang. sekali. Ini semoga membawa berkah. Amin. Bawa berkah buat semuanya. Amin. Gimana nih kabarnya Mas Dewan? Alhamdulillah kabarnya baru selesai rada sehat. Kenapa? Ya mungkin perubahan cuaca ya. Dan di rumah juga lagi pada sakit sebetulnya. Tapi terima kasih loh ya sudah hadir di sini sama-sama. di Apa Jare walaupun kondisinya sedang ini ya kurang fit ya. Fit sekarang. Oh, sudah fit. Alhamdulillah kali. Siap berarti ya ini membongkar ya terkait dengan ini nanti menuju ke Gria Sawala. Apa sih yang akan diperbuat untuk warga Kota Cirebon? Nah, tapi ngomong-ngomong nih ya, ini aktivitas keseharian apa sih Mas Dewan? Kalau saya itu baru lulus di tahun kemarin, bulan Agustus. Tetapi perjalanan sebelum lulus itu saya di developer properti di Kuanta 2 di Kuningan. Wow, ini baru lulus kuliah? Baru lulus kuliah tahun kemarin di bulan Agustus. Ini termasuknya ini termuda nih ya. Ini anggota Dewan termuda nih ya untuk wilayah Kota Cirebon. Kalau termuda nanti harus dilihat dulu rekor muri. Iya benar. Tapi untuk wilayah Kota Cirebon ya, karena sekarang usianya berapa nih? Masih 23. 23. Masih 23. Ini di spill ya, 23 tahun, tapi ini sudah nanti akan bulan depan ya? Sudah langsung bertugas sebagai wakil rakyat. Iya, bulan depan di tanggal 12 Agustus. Oke, jadi nanti Agustus itu sudah mulai bekerja ini untuk warga Kota Cirebon ya. Siap mengabdi pokoknya. Oh, siap selalu. Oke, siap ya. Tapi ngomong-ngomong soal anak muda nih ya, yang lainnya anak muda ini kan pengen santai nih, kerjanya santai ya. Tapi ini kok Mas Ali ini kok apa ya, memilih untuk menjadi politisi. Apa sih alasannya? Jadi begini ya Kak, sebetulnya rada panjang juga pemirsa. Ada panjang, boleh. Oke deh, dikasih tahu deh ke semuanya nih. Jadi mungkin dari background dulu ya Kak ya. Kami itu background dari keluarga pendidikan Kak. Dimana almarhum kakek juga pendiri dari SD di kampung pada waktu itu. Dan Bapak juga pendidikan. Alhamdulillah kemarin juga perubahan bentuk menjadi universitas di Majalengka, Universitas Sinar Kasih Majalengka. Di mana kita dididik dalam keluarga yang terus ditempa untuk selalu belajar. Karena sejatinya menurut papa saya itu, Prof. Cecep, ciri orang yang berintelektual itu adalah orang yang memiliki tahapan dalam kehidupannya. Itu. Jadi ada pressure di situ meskipun tidak disebutkan secara langsung. Dan kemarin ketika saya di Telkom itu Kak, saya diamanahi menjadi ketua umum HIPMI PT Telkom. Itu. Dan selama 4 tahun saya belajar menjadi organisatoris. Itu. Di situ saya banyak melihat fenomena sebetulnya. Fenomena apa nih, Mas Aldi? Yang pertama itu kan katanya kita itu digemborkan memiliki bonus demografi di tahun 2045. Tetapi kalau saya melihat secara terperinci, bukan saya mengucilkan, tetapi kayaknya belum mungkin. Masih jauh nih? Masih jauh kelihatannya. Gitu. Kenapa tuh untuk wilayah kita sendiri nih, Mas Aldi? Pertama faktor pendidikan tentunya. Faktor pendidikan. Jadi saya tuh punya suatu gambaran pendidikan itu jangan menjadikan sebagai beban, tetapi menjadikan investasi yang akan datang pada diri kita dan negara kita tentunya. Betul. Itu yang pertama. Dan juga yang kedua, kan para aktivis itu bagaimana ya memandangnya itu banyak problematika di dalam dunia perpolitikan gitu. Dan juga teman-teman melihat dalam dunia politik itu jahat, kejam. Itu jahat, waduh. Ya menurut teman-teman kan ada mungkin beberapa kelompok yang mengatakan seperti itu. Tetapi ya bisanya kita makan, sekolah gitu kan.
bahkan menggunakan akses fasilitas jalan itu kan pengaruh paling besar adalah dalam politik. Iya. Dan mempengaruhi kehidupan kita itu ya proses dalam politik juga. Gitu. Jadi sebetulnya kalau dalam hati kecil saya ingin menjadi pengusaha sih Kak. Kalau Ingin jadi misalkan pengusaha. pengusaha kan fleksibel ya, enak gitu. Cuman saya kan belum tahu juga deh nanti bagaimana sih di dewan gitu kan. Gitu. Belum tahu maksudnya dalam arti dinamika di dalamnya seperti apa gitu. Oke, berbekal itu semua ya, ini ingin memberikan yang terbaik lah ya untuk wilayah kota Cirebon nih, Mas Aldi ya. Pasti. Oh, oke. Ini pendidikan ini nomor 1 menurut Mas Aldi juga. Oh, nomor 1 Kak. Nomor 1. Nomor 1. Ya, tapi melihat kondisi di wilayah kita ini masih lumayan ya untuk butuh perhatian ya. Sangat dengan butuh angka, perhatian khusus. Putus sekolah gitu ya. Betul. Kerap kali kan berpikiran adalah berpikir secara output tetapi kadang tidak memikirkan secara outcome-nya saja gitu. Oke, mantap ya. Ini sosok muda ya. Ini pokoknya representasi generasi milenial yang berani maju apalagi di dunia politik nih. Dan sekarang alhamdulillah juga dipercaya ya oleh warga kota Cirebon. Ini nanti siap ya duduk di Gria Sawala ya. Oh, siap. Siap sekali ya sebagai anggota terpilih untuk periode 2024-2029. Jadi kami aktivis itu tidak mengenal kata siap dan tidak siap, harus siap aja. Harus siap aja. Oh, mantap ya. Berarti Begitu, itu Kak. juga yang menjadi pegangan Mas Aldi ya? Oh, kalau pegangan Khoirul Anpahum, Linas sebetulnya Kak. Kami itu selalu harus bisa berbuat baik sesama manusia dengan semesta. Oke, tapi kok tadi sempat di-spill tadi politik itu kejam ya. Ini juga berarti harus membuat kita ini ya berhati-hati nih, Mas Aldi. Bukan, maka dari itu saya harus sering kali membuat semacam literatur politik untuk melihatkan kepada teman-teman atau memberitahu secara narasi paling tidak kan bahwa politik itu bukan kejam, bukan jahat, bukan kasar gitu. Tetapi politik itu kalau di dalam bahasa Yunani itu endomonia. Sejatinya politik itu kan mengubah tatanan sosial menjadi yang jauh lebih baik lagi sebetulnya. Semoga bisa juga kita menerapkan politik ini ya santun gitu ya. Oke, wah ini ngobrol dengan anak muda luar biasa nih ya. Kalau bahasa Jawanya kan kita mengenal gemari pahlo jinawi. Betul ya itu kan? Mas Aldi. Gitu. Jadi sejatinya kan pemimpin itu bring the chaos into the light. Membawa kekacauan menuju keterangan. Nah, itu adalah unsur dari politik. Itu kan. Udah lama sih ini terjun ke dunia politik nih? Enggak lama. Enggak lama. Enggak. Tapi kayak sudah 2 tahun lah, 2 tahun. Tapi sudah banyak belajar ya? Banyak belajar, saya memang orang yang suka belajar. Sangat suka belajar. Oke, melihat perpolitikan di wilayah kita bagaimana nih? Waduh. Khususnya di kota Cirebon saja lah, bagaimana? Sudah berjalan sesuai dengan aturan atau bagaimana? Sudah berjalan sesuai dengan aturan dan saya yakin betul orang-orang yang terpilih di Gria Sawala nanti adalah orang-orang yang terbaik. Karena kan dipilih juga oleh masyarakat. Betul gitu. sekali. Tinggal bagaimana nanti mengemban amanah dari konstitusi dasar tahun 45. Oke, dan ini salah satu yang terbaik kan ya, putra daerah ya? Putra Iya, Kota alhamdulillah Cirebon. kemarin juga mendapatkan suara terbanyak kedua. Wow, Iya. mantap ya. 3.597 ini, waduh maaf juga ya pemirsa. Wow, ini terbanyak ya, ini dari PAN ya ada tuh ya? Dari PAN? PAN Dari Kota PAN. Cirebon ya, ini membawa tokoh baru ya, ini politisi muda juga yang nanti akan memberikan yang terbaik lah ya. Apa Ya, sih selalu. nanti yang Anda pilih ini apa nih Mas Aldi ya saat nanti sudah resmi dilantik nih ya Agustus nanti, ini memilih komisi berapa nih? Kalau saya itu keinginan sih ingin ada di Komisi 1. Cuman Komisi kan 1. Pemerintahan ya? ke pemerintahan. Oke. Cuman kan nanti kami juga harus membuka komunikasi dengan Ketua DPD PAN. Gitu. Bang Dhani yang nanti juga akan mencalonkan sebagai calon wali kota. Betul, itu Bang Dhani Mardhani. Itu Kang adalah Damar ya. sebagai salah satu guru politik saya. Oke. Bang Dhani Mardhani itu. Kenapa hanya bukannya memilih ke pendidikan kan? Anda juga tadi kan konsen sekali ke dunia pendidikan nih. Kenapa memilih ke pemerintahan atau di Komisi 1 itu? Karena sependek yang saya tahu ya Kak, di dalam Komisi 1 itu kan pemerintahan, yang mana artinya pola komunikasi di awal itu di Komisi 1. Oke. Gitu. Ada perhubungan, dan juga instansi. Banyak itu ya? ada di Komisi 1 banyak sekali. Yang ada di Komisi 1 itu nanti akan Anda coba perjuangkan ya? Sangat saya perjuangkan gitu. Lebih ke apa nih konsennya, Mas Dhani? Kalau saya concern saya di kota ya. Jadi begini kayak, mohon maaf ya. Oke. Kalau saya kan
DPRD itu tupoksinya ada 3 ya. Pertama legislasi, yang kedua anggaran, yang ketiga pengawasan. Betul. Yang mana artinya kita tuh tidak bisa mengeluarkan visi misi atau tidak bisa mengeluarkan suatu, gua berjanji ketika bahasa kerennya gitu ya, ketika gua dipilih gua akan A B C D E F, karena itu kami bukan eksekutor, Ya, bukan sebagai wali kota. Gitu. Dan kalau harapan saya itu begini sih Kak, sebetulnya kalau misalkan di Candi Prambanan itu kan ada pertunjukan seperti Sinta, Rama, tari begitu ya. sepertinya rasa-rasanya di Cirebon juga bisa loh Kak, di Gua Sunyaragi itu. Menggeliatkan kembali. Menggeliatkan kembali itu luar biasa. Meskipun malam minggu selalu ada seni tari di alun-alun kota Cirebon gitu. Tetapi intrik-intriknya kurang greget lah Kak. Itu. Ini kenapa nih? Karena lemahnya dinas terkait ya? Atau bagaimana menurut Mas Aldi sendiri? Kalau menurut saya di branding sih Kak. Branding ya? Di branding. Di branding. Kita kurang jualan ini ya? Kurang mengemasnya. Nah butuh anak muda di situ. Ini makanya turun nih ya Mas Aldi ini ya. Iya. Gitu. Apa yang akan Anda perbuat ya untuk bisa menggeliatkan kembali biar brandingnya kita bernilai yang mahal gitu? Ya tentu saya akan membuka komunikasi dengan beberapa pihak terkait. Pertama kalau instansi udah jelas. Yang kedua adalah tokoh-tokoh pemuda yang memang punya pemikiran concern terhadap itu. Dan ketiga teman-teman pemuda yang memang concern juga di dalam dunia branding. Dikemas ya, ini dengan anak-anak muda nih ya, tapi tidak menghilangkan juga nilai dari seni budaya kita. Karena saya tuh khawatir dengan budaya-budaya konservatif itu akan hilang. Macapat di sini siapa yang tahu Macapat gitu kan? Karena pengaruh juga dari luar ya Mas Aldi ya? Itu salah satu pengaruh dari luar. Yang kedua juga mungkin sanggar-sanggar seninya juga sudah malas karena tidak ada perhatian bisa, sumber daya juga bisa. Kadang kita berbincang bersama dinas terkait ini klise ya, anggaran yang terbatas tuh bagaimana Mas Aldi menanggapinya? Kalau misalkan berbicara anggaran kita perlu lihat dulu APBD sebetulnya Kak. Kita lihat dulu dari pemasukan dan pengeluaran yang didapatkan gitu. Jalinan komunikasi seperti apa nih? Apakah langsung punya impian nanti sampai go internasional? Walaupun sudah ada juga ya beberapa kegiatan di sana, tapi lebih greget lagi nih Mas Aldi. Itu sebagai salah satu ya. Salah duanya adalah saya tuh tertarik sekali bahwasannya kalau Cirebon itu bisa dijadikan kota pariwisata Kak. Kota pariwisata. Seperti Bali. Atau enggak kita melihat Jakarta itu kan pulaunya pulau-pulau reklame ya. Pantai juga pantai buatan gitu. Kayaknya kalau misalnya kita punya komunikasi yang intens terhadap pemerintah pusat, kayaknya bisa terjadi tuh di kota Cirebon itu Kak. Sekarang masih kurang nih ya? Kelihatannya begitu. Kelihatannya seperti itu. Kita kan punya juga perwakilan-perwakilan nih dari provinsi, pusat juga kan ya Mas Aldi. Kurang nih ya, kurang intens mungkin. Kurang intens mungkin. Cuman lebih ke dalamnya saya kurang paham juga kenapa begitu kan. Wah ini punya impian banyak juga nih ya Mas Aldi ya, untuk bisa mengembangkan wilayah kota Cirebon dari pariwisatanya. Pemerintahannya juga agar lebih kuat lagi gitu ya Mas Aldi. Betul. Makanya saya concern lebih prefer di Komisi 1. Wah mantap sekali ini ya. Melihat perkembangan wilayah kota Cirebon sendiri saat ini bagaimana progresnya? Progresnya bagus sekali. Memang kota Cirebon itu sebagai salah satu kota paling cepat majunya. Paling cepat majunya. Sebetulnya. Dari pembangunan, Pembangunan, perekonomian juga perekonomian juga dan alhamdulillah kan UMR juga sudah di angka 3 ya. Gitu. Jadi yang kira-kira perlu dibenahi lagi apa nih? Untuk masukan juga ya ke pemerintah daerah kita dan selanjutnya juga nih Mas Aldi sebagai wakil rakyat nih. Jalan rusak kita masih banyak dikeluhkan. Banjir juga masih langganan ini wilayah kita. Jadi begini Kak, di jalan itu di dalam PUPR ada di mana itu adalah jalan provinsi, ini jalan nasional, ini jalan daerah. Jadi meskipun memang kita memiliki anggaran untuk memperbaiki jalan, tetapi misalnya di jalan tersebut adalah milik provinsi, ya kita tidak bisa. Karena itu hak dan wewenangnya provinsi. Nanti kita penyalahgunaan anggaran di situ. Tapi kadang warga kan nggak mau tahu. Itu butuhnya provinsi, kewenangan daerah gitu kan. Kita sudah bayar pajak nih. Itu butuhnya mungkin kakak dan saya itu untuk memberikan pengetahuan tentang itu kepada masyarakat. Jadi nggak semata-mata pemerintah itu disalahkan terus-menerus gitu. Kurang yang mengedukasi gitu ya. Kurang mengedukasi. Woro-woronya kurang ya Mas Aldi ya. Ya mungkin anak muda juga berbicara dengar politik aja udah panas mungkin telinganya. Nah itu tidak boleh terjadi. Gitu.
Oke, melihat teman-teman seusia Anda ini kan ya 23 ya, ini Iya. pengennya tuh kerja santai gitu, tapi Mas Aldi kan keterjun ke dunia politik ya, terus juga ini bagaimana melihat apa teman-teman seusia Anda nih saat ini nih? Mhm. Kalau saya tuh ya Kak, sebetulnya ya, berangkat dari rasa ingin tahu, pertama. Yang kedua karena gabut. Oke, kepo, gabut, lalu apa lagi? Bukan, jadi begini Kak, karena saya itu sehari-hari dari zamannya saya kuliah, dari semester 3 itu, saya full time, nggak mungkin saya tidak ngapa-ngapain. Ya. Ketika pulang, COVID pada waktu itu dihajar kan, saya gabut, saya pusing kepalanya. Kalau saya 2009 diem, tuh ya. kalau saya diem aja tuh, Nggak boleh kemana-mana ya. nggak boleh kemana-mana. Maka ketika saya diam berarti otak saya yang bekerja, harus apa ini kita. Kembali lagi tadi yang saya katakan adalah ciri orang berintelektualitas adalah orang yang memiliki tahapan dalam kehidupan gitu. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman sih sebetulnya adalah bagaimana menyadarkan pada teman-teman supaya ya menunjang kehidupan di ke depan hari. Jangan takut juga ya Gitu. ke dunia politik ini ya. Oh jangan takut. Oke, justru ini menjadi Kalau orang tantangan takut tuh motivasi. berarti ada orang yang merasa salah. Betul, betul. Kalau nggak merasa salah nggak usah takut. Tidak percaya diri juga kita gitu ya. Iya. Harusnya bisa menghadapi tantangan tersebut. Oh harus Mas Aldi. bisa. Contohnya yang Anda rasakan bagaimana Mas Aldi saat masuk ke dunia politik ini? Merasakan kekerasan apa yang tadi disampaikan juga, ini banyak punya pendapat juga asumsi yang politik itu keras, jahat gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga karena semua itu terjadi dalam komunikasi. Gitu. Oke, setiap kepala kan punya Punya. beda-beda nih pendapatnya nih ya. Iya. Tetapi kan kita juga tidak bisa membahagiakan semua orang, Kak. Iya. Iya. Betul. Nggak bisa kita membahagiakan semua orang. Tapi setidaknya ingin dong berbagi kebahagiaan. Oh, Mas berbagi Aldi. kebahagiaan itu harus, Kak. Harus. Dengan harus. nanti kinerja Anda ya saat duduk di Gresawala sebagai wakil rakyat, ya ingin berbagi kebahagiaan apa nih? Khususnya ini Dapil 5 Kesambi ya? Dapil 5 Kesambi, Kak. Oke, apa yang ingin Anda perbuat? Yang ingin saya perbuat tentu, kalau saya itu kan kemarin itu memiliki mungkin barangkali 160 koordinator, Kak. 160 koordinator. 160 koordinator Oke. utama. Ring 2 di situ. Saya akan mengumpulkan beberapa tokoh karena ini kan menyangkut dengan anggaran nantinya, Kak. Misal di Taman Nuansa Majasem kebutuhan utamanya apa? Misalkan di Kelurahan Karya Mulia kan ada Taman Nuansa Majasem, ada GSP, ada Situ Gangga, banyak sekali di Karya Mulia. Oke. Terus di kelurahan lain seperti Sunyaragi, Derajat, Kiringan. Nanti saya kumpulkan apa sih sebetulnya kebutuhannya. Nanti kita hitung bersama-sama di sana, gitu. Dan juga kan basis masanya di mana supaya itu menjadi prioritas, mungkin anggarannya jauh lebih besar dibanding dengan yang non basis lah, Kak. Oke. Gitu. Nanti kita diskusikan bersama dengan koordinator-koordinator, tentu dengan masyarakat juga di situ perwakilan. Misalnya, Mas, aku butuh itu untuk perbaikan jalan aja deh, katanya seluas sekian. Oke, nanti kita hitung anggarannya, gitu. Dan juga kan dimulai itu dari tahun 2025, Kak. Iya. Bukan dari tahun ini, gitu. Oke. Dari koordinator-koordinator Anda itu banyak yang menyampaikan keinginan dari warga tuh apa sih? Kalau sampai saat ini sih masih belum ya. Belum. Oke, yang kita tahu juga di wilayah itu kan masih langganan banjir juga tuh, Mas. Karena Genangan Kak, lah, banyak yang genangan mengatakan ya. genangan ya. Ya karena begini, Kak, saya juga sedari awal sebelum saya mencalonkan, mohon maaf ya, Kak, mohon maaf sekali. Seperti contoh kasus di Karya Mulia ya. Saya membantu aja, saya tidak pernah berbicara untuk ketika saya membantu lu harus pilih gue, ya saya nggak pernah mengatakan itu. Dan alhamdulillah, Kak, saya itu kan semisal ya, ini mungkin salah satu tips juga ya. Semisal ada orang sakit, saya tahu itu adalah orang kepercayaannya caleg lain gitu ya. Tidak membeda-bedakan nih. Iya, saya datang pada waktu itu. Ya saya cuman menengok, ngobrol biasa, saya pulang. Nggak pernah saya berbicara, nanti pilih saya ya, nggak. Kan nggak pro ke kita gitu kan ya. Iya, karena itu kan beda, kita menjenguk ya menjenguk aja, nggak usah berkampanye gitu. Dan itu yang membuat hati seseorang itu bergeser, Kak. Wow. Itu mungkin itu salah satu tips dari saya. Oh, jadi nggak ada perasaan, oh ngapain juga gitu, enggak ya Mas ya? Enggak juga. Oh, mantap sekali nih anak muda yang satu ini ya, sedulur netizen ya, luar biasa ya. Oh, itu juga mungkin yang Anda akan terapkan nanti ya?
Iya, sama saat aja. menjadi terpilih nanti sudah duduk di Gria Sawala itu ya? Kan banyak tuh pasti kan apa ya tim sukses lainnya ini kan nanti. Iya. Dan kalau saya itu brotherhood, Kak. Wes, bro banget nih ya. Jadi brotherhood itu sekali saudara tetap saudara, Kak. Gitu. Dan saya menganggap semuanya saudara saya. Oke. Dan menjadi keluarga besar saya. Gesekan pastinya kan muncul. Oh, gesekan itu dirasakan pasti. juga nih. Pasti Mas Dewan. dirasakan, pasti. Apa nih yang Anda dapatkan? Apanya tuh dapatin Dari apa? gesekan-gesekan yang mungkin sampai, mohon maaf ya, sampai ada yang membuat Anda emosi atau bagaimana gitu? Nggak ada sih kalau Nggak ada? kalau misalkan emosi baper jangan jadi politisi. Wow, Iya. nggak boleh baper ya politisi ya? Nggak boleh, politisi harus senyum terus. Oh begitu. Iya. Meskipun hatinya nggak senyum ya. Iya benar juga ya. Ini nggak boleh nih, ini ke tips juga nih untuk kita ya. Nggak boleh baper sebagai politisi nih ya. Iya, nggak boleh. Gesekan-gesekan muncul tapi itu dianggap masih bisa diatasi lah ya. Iya, itu manajemen konflik biasa aja. Manajemen konflik biasa. Berarti sudah banyak nih ya hantaman-hantaman yang datang juga di kehidupan Mas Aldi juga. Waduh, kalau hantamannya selalu ada lah, namanya kehidupan, Kak. Gitu. Mungkin Rafathar kayaknya nggak ada. Tapi so far sih masih bisa ya Iya. menghadapinya semua ya. Masih bisa, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Apa sih tips hidup Anda nih? Kunci suksesnya? Waduh, kalau kunci sukses itu saya selalu baik dengan orang tua, Kak. Baik dengan orang. Ayah. Saya nggak pernah bohong, nggak pernah merasa marah, nggak pernah apalah aneh-aneh dengan orang tua. Tapi biasa usia sini kan masih emosional gitu, apa ya? Ya masih kadang terpengaruh sana sini loh Mas Aldi. Saya tuh selalu percaya ya apa yang saya keluarkan itu akan saya dapatkan di suatu saat yang akan datang. Itu konsep rezeki mungkin kaya. Yang penting dalam hidup itu, dunia itu kan berputar seperti roda. Kadang kita itu ada di atas, samping, ataupun di bawah gitu ya. Yang paling jangan adalah kita tidak ikut dalam roda tersebut. Ya. Gitu. Daripada diam aja gitu kan ya, nggak Iya. berkontribusi gitu ya. Betul, gitu. Oke. Jadi sejak saat kuliah dulu sudah aktif, sampai sekarang juga ingin lebih aktif lagi ya. Lebih aktif lagi gitu. Karena suatu cerita tuh saya kan saya mau cerita sedikit aja ya. Boleh, silakan. Apa nih? Saya itu kan sudah seperti saudara dengan teman saya di Kanoman tuh ya, Pangeran Kanoman. Oke. Bagas itu. Pangeran kata saya tuh ya. Kenapa kata saya tuh ya? Mohon maaf ya. Saya Sunan Gunung Jati kelihatannya kata saya tuh sampai hari ini tuh tidak ditanya malaikat kata saya tuh ya. Nah, ya karena datangin terus sih Kak. Jarah terus ya. Berarti kan begitu luar biasa energi positif yang dikeluarkan kan begitu kan. Itu kenapa itu kata saya tuh ya? Ya sebetulnya gini aja. Dia katanya. Hablum minanas, hablum minallah, hablum minal alam. Udah selesai perkara katanya tuh. Iya, betul. Dan tidak perlu khawatir katanya. Gitu sih sebetulnya. Jadi saya itu terinspirasi dari situ sebetulnya Kak. Menjaga terus ini ya hubungan baik ya. Hubungan baik harus Dengan Kak, Tuhan, menjaga. dengan sesama, dengan Dengan alam alam. juga. Wow, ini pegangan yang sangat luar biasa nih ya Mas Aldi. Iya, dan saya juga nggak pernah memikirkan sesuatu yang udah lampau, nggak pernah saya pikirin. Udah aja yang terjadi ya terjadi aja. Maju ke depan. Iya, take forward aja. Keep forward aja. Oh, ini apa jare Mas Aldi mantap Iya, apa jare sekali. bae lah. Apa jare bae ya. Ini Iya, siap dah. menghadapi tantangan ya, semua yang nanti akan terjadi ya sebagai tugas wakil rakyat ya. Ini dengan 3 tupoksinya itu ya. Di Komisi 1 pemerintahan ya. Komisi Ingin 1 memberikan yang pemerintahan. terbaik pastinya Oh, juga. pastinya yang terbaik. Oke, masih ada keluhan apa lagi nih yang biasa disampaikan selain dengan jalan, banjir, sampah, ya klise ya, Klise. terjadi juga di daerah lainnya. Tapi untuk wilayah Kota Cirebon kan ini warganya kan butuh juga nih Sangat butuh. peningkatan kesejahteraan. Oke, ini menjadi PR juga loh, Mas Aldi ya. Wakil rakyat juga kan sebagai perwakilan rakyat nih ya, Oh iya, iya. harus memperjuangkan itu dong. Betul, betul. Khususnya untuk yang di Dapil 5 Kesambi. Betul. Warga ini berharap banyak loh ke Mas Aldi. Iya Itu Kak. sebagai beban atau bagaimana? Enggak juga sih. Kalau misalkan menjadi beban ya saya nggak usah nyalon Kak. Nah itu dia, betul ya. Iya, karena saya mencalonkan adalah saya rasakan. Ya, saya merasakan semoga aspirasi saya ya bisa tersampaikan dengan baik. Iya, gitu.
Walaupun prosesnya nanti ya lika-likunya akan Oh dinikmati pasti ada lika-liku. Nggak mungkin di dunia ini nggak ada lika-liku. Oh, iya. Iya. Tapi ngomong-ngomong aku tertarik nih, kenapa memilih PAN? PAN. PAN itu kan partai modern agamis tapinya juga. Partai modern agamis. Iya, dan nasionalis. Gitu. Jadi satu-satunya partai yang kategori menengah tetapi modern nasionalis itu ada di PAN. Gitu. Dan juga yang kedua kan, saya kan sadar diri Kak, saya junior, masih di bawah umur ya, mungkin senior-senior itu melihat apa ini anak baru lahir apa segala macam. Nggak mungkin juga saya masuk ke partai-partai besar gitu kan, karena di situ ada proses. Gitu. Tapi PAN juga besar loh ya sekarang. PAN besar. Suara bagus loh ya. PAN besar juga gitu. Tetapi prosesnya nggak cukup panjang gitu loh Kak. 2 tahun ya terjun ke dunia politik. 2 tahun. Saya Berarti ikut. awan banget ya waktu itu ya? Oh awam sih nggak, iya. Ya nggak awam sekali sih sebetulnya Kak, kalau misalkan serata taktis ya. Tetapi secara politik praktis ya saya awam gitu. Kalau secara taktis kan mungkin saya belajar di dalam dinamika organisasi di kampus Kak. Oke. Gitu. Gak ada background ya dari keluarga juga ya? Semua kan latar belakang pendidikan semua ya? Nggak ada Kak, kami pure pendidikan. Wow. Pure. Ini support dari keluarga bagaimana? Oh kaget itu Kak. Kaget. Orang Kaget. tua aja kaget nih. Kaget Kak. Jadi bapak saya itu Prof. Cecep itu kaget beliau. Kamu ngapain menjadi politisi? Katanya kan begitu ya. Iya. Uang kamu kurang ya. Maaf ya katanya ya. Uang kamu kurang katanya. Bukan kurang kata saya tuh ya. Ya kenapa coba? Sampaikan ya, saya ceritakan habis jadi EFG. Terus dia begini. Ya sudah, tetapi ada satu syarat. Saya itu deg-degan sebetulnya itu Kak. Syarat dari Apa ini kata ayah saya ya? tuh? Apa Iya. nih syarat dari beliau nih? Kamu nggak boleh 1 rupiah pun makan yang bukan hak kamu katanya. Ya saya langsung deal itu Kak. Karena saya syaratnya berat ya. Ya karena saya terlahir dalam dunia akademisi. Saya kan nggak bukan hak saya, nggak mungkin saya ambil gitu kan. Jadi bukan suatu tantangan yang berat bagi saya Kak. Wow, Gitu. supportnya luar biasa tinggi nih ya dari keluarga ya. Alhamdulillah. Walaupun awalnya sempat kaget ya. Iya, ya kaget pasti kan. Berarti ini panggilan jiwa sendiri nih ya dari Mas Aldi. Sebetulnya panggilan jiwa Kak. Wow, ini memilih untuk terjun ke dunia politik ini juga bisa memotivasi anak muda lainnya ya. Jangan takut untuk masuk ke dunia politik ya, karena bisa membawa perubahan yang baik ya. Oh, bisa. Apalagi nanti dipercaya oleh warga. Iya. Seperti Mas Aldi yang satu Enjoy, ini ya, Mas. enjoy aja. Enjoy aja ya. Pokoknya apa jare gebrake ya. Selalu Apa jare? Apa jare? Ini orang Cirebon asli kan ya? Aku Tasik Kak. Tasik. Cuman besar di Cirebon. Besar di Cirebon. aku Jadi Tasik, sudah Kak. mengenal Cirebon lah ya. Oh, sudah mengenal Sudah sekali, Kak. mendarah daging pastinya Mas Mendarah Aldi. daging. Kulit juga kulit Cirebon Kak. Iya benar ya. Oke, baiklah ya. Ngomong-ngomong apa yang ingin disampaikan kepada warga kota Cirebon nih? Anda sebagai anggota Dewan terpilih periode 2024-2029. Silakan Mas Aldi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah rasa terima kasih, syukur, berbahagia sekali terhadap khususnya Dapil 5 Kesambi yang telah memberikan support, dukungan, doa, dan memberikan amanah yang begitu berat kepada saya. Dan saya mengharapkan betul saya bisa selalu dijadikan anak bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah. Itu saja. Dan selalu bimbing saya seperti anak sendiri, itu aja. Wow, mantap ya. Gitu. Istimewa sekali ini ya. Tapi ini enggak jangan jadi awal aja nih ya. Manis di awal, nanti tahu-tahu lupa begitu. Enggak dong. Enggak Kak. Saya juga kalau gabut fit call orang-orang. Oh begitu ya. Iya. Anda lebih suka bagaimana sih versinya Anda sebagai wakil rakyat nih ya? Gaya-gaya anak muda sekarang kan kumpul-kumpul gitu ya, kayak menampung aspirasi, ngobrol-ngobrol sambil tapi nanti ada realisasi yang baiknya. Kalau saya tuh begini kayak, saya tuh mohon maaf Kak ya. Saya tuh kenapa ya sampai saat ini meskipun saya belum dilantik juga orang menganggap saya tuh wah apa, padahal biasa aja gitu loh Kak. Ya saya juga bagian dari masyarakat begitu kan. Dan saya juga apakah kursi dewan itu lebih empuk daripada di kantor saya? Nah saya itu belum tahu juga sebetulnya Kak. Karena belum duduk ya, bentar lagi guys. Oh gitu. Tapi sudah ada pembeda gitu ya. Wah, Pak Dewan gitu ya.
Iya. Padahal saya bilang udah nggak usah kayak gitu-gitu gitu kan. Ya biasa aja gitu. Dan saya juga kan selalu bilang dari awal juga ya jadikan saya itu sebagai anak dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan alhamdulillah diterima. Oh, dengan begitu kan jadi lebih dekat ya? Lebih dekat itu. Jadi kita membangun tuh memang hubungan emosional, Kak. Oke. Selama ini udah dong terjalin chemistry dengan warga khususnya di Dapil 5 dong? Terjamin, alhamdulillah. Sudah terjamin erat ya. Ya enak juga, saya banyak saudara, jadi kalau misalkan saya di posisi nggak punya uang kan saya bisa ikut makan tuh, Kak. Gitu ya, kan sebagai anak gitu kan ya, keliling dong terus ya Mas Iwan ya. Alhamdulillah. Mengunjungi satu keluarga orang tua ya, dianggapnya begitu ya. Dan karena saya menganggapnya juga ya sebagai itu orang tua saya. Gitu. Tapi sudah aman nih di Dapil 5 ya? Alhamdulillah sudah aman. Tadi itu pertanyaan selanjutnya apa ya, Kak? Saya lupa juga ini. Ini ingin apa ya, lebih konkretnya lagi untuk membawa perubahan yang seperti apa untuk wilayah Kota Cirebon ya, ini sebagai wakil rakyat juga nih, memperjuangkan seperti apa? Itu sebetulnya udah ya, Kak, ditanyain. Pengennya yang bagaimana sih, lebih proof-nya apa ya, mungkin ada masukan-masukan yang lebih baik lagi untuk perkembangan Kota Cirebon kita ini? Ya sebelum kan pada dasarnya kami itu mengawal aspirasi masyarakat, Kak. Pada dasarnya itu. Iya. Nanti kecuali kakaknya nanya di beberapa periode berikutnya ke saya. Begitu ya? Oke, udah mulai. Karena belum cocok gitu saya menjawab, Kak. Waduh, saya pengen nanya ke situ, makanya dipancing dulu nih ya, seluruh netizen ya. Tapi berarti sudah ada impian ke situ kan nih? namanya juga apa jare, Kak. Apa jare, Mas Aldi. Bener ya, mau melangkah ke sana nih? Ya nanti kita lihat perkembangan yang jauh lebih baik, Kak. Wah, apa cari aja. Bener ya? Kita tunggu nih gebrakannya ya. Satu periode aja nih, terus lanjut lagi itu untuk melangkah yang lebih tinggi lagi? Ya, kami itu organisatoris, Kak. Tidak ada kata siap dan tidak siap. Kami siap terus selagi itu memang ada jalannya. Oke. Gitu. Semoga mulus ya jalannya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan jalan yang itu mulus dan jalan di Kota Cirebon juga makin mulus. Amin. Ya, oke. Ngomong selamat ya untuk Mas Aldi ya. Ini semoga amanah, istiqomah selalu, pokoknya memberikan yang terbaik untuk warga Kota Cirebon ya. Ucapin terima kasih dong untuk warga Kota Cirebon yang sudah mempercayakan Mas Aldi nih. Kan tadi udah, Kak. Lagi dong. Oh, lagi ya. Khususnya ini gimana nih? Oke, sekali lagi terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Kota Cirebon, khususnya Dapil 5 Kesambi, yang kemarin pada 14 Februari telah memberikan amanah yang begitu berat dan besar kepada saya. Dan tentu amanah yang besar itu tidak bisa saya jalankan secara pribadi tanpa ada dorongan, dukungan, dan doa dari bapak-bapak, ibu-ibu yang memang sudah saya anggap sebagai keluarga saya, orang tua saya, pandito saya, dan menjadi guru saya. Kayak gitu. Dan mudah-mudahan untuk warga yang ada di rumah atau dimanapun sedang menonton, yang penting kita itu selalu sehat dan menjaga pikiran dan hati. Amin. Itu aja, Kak. Kesehatan mental ya. Oh, kesehatan mental benar. Mental health. Betul. Oke. Mental health juga itu dari pendidikan itu loh, Kak. Awalnya. Betul sekali Mas Aldi ya. Oke, ngomong-ngomong nanti pelantikan tanggal berapa? 12 Agustus, Kak. 12 Agustus. 12 Agustus. Jadi sekarang masih mempersiapkan ya untuk proses pelantikan nanti ya? Masih mempersiapkan. Oke, semoga lancar ya. Amin. Tinggal bersiap nanti. Saya mohon maaf ini terlambat ini, Kak. Nggak apa-apa, Mas Aldi. Maaf pokoknya sekali. Kita memaklumi pokoknya semuanya, yang penting kita bisa belum selesai berkasnya ini tuh. Oh iya. Jadi ditunggu tuh sampai 12 Juli besok. Wow. Besok nih ya. Jadi terima kasih banyak Mas sudah menyempatkan waktunya terima kasih kesini. Sekali. Mantap sekali ya. Pokoknya Mas Aldi sehat selalu, Mas Dewan. Amin, ya. amin. Kita tunggu ini semoga bisa membantu warga Kota Cirebon ya, yang baik-baik pokoknya diberikan ya untuk warga Kota Cirebon ya. Oke, terima kasih banyak untuk seluruh netizen sudah menyaksikan Apa Jare edisi kali ini. Apa Jare Mas Aldi ya. Ini Aldian Fauzan Ramadlan Sumarna ya, anggota Dewan terpilih. Ini periode 2024-2029 ya untuk wilayah Kota Cirebon ya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan, memotivasi kita semua khususnya untuk anak muda di wilayah Kota Cirebon ya. Jangan takut untuk terjun ke dunia politik ya. Jangan takut. Yuk gaskan lah pokoknya. Enjoy dan apa jare aja. Mantap. Kita harus pamit, sampai jumpa. Oke.